Halo teman-teman semua, jadi sekarang kita udah bersama dengan Bang Faiz. Halo. Selamat siang Bang Faiz. Siang. Nah Bang, ini pasti mahasiswa tuh udah banyak banget yang tahu tentang bagaimana perjalanan karirnya dari Abang. Oke. Kira-kira untuk mahasiswa Fakultas Hukum, apa sih tips and triknya yang harus ditempuh atau kemudian dijalani supaya punya profesi yang sedemikian rupa cemerlangnya seperti Bang Faiz? Mungkin dibilang cemerlang nggak lah, biasa aja saya gitu. Tapi kalau saya bisa sharing buat teman-teman semua, pada saat menjadi mahasiswa itu gunakan waktunya sebaik mungkin untuk mengasah kemampuan diri. Nah, mengasah kemampuan diri itu bisa beraneka ragam, Ayu dan Kari. Jadi bisa dari skill terutama critical thinking ya. Kalau seorang lulusan hukum tuh jelas dikenal dengan argumentasinya. Jadi kalau kita mau menyampaikan sesuatu, berbicara, argumentasi, harus ada dasar dan faktanya terlebih dahulu. Kalau enggak kita hanya akan sekedar dibilang bluffing. Ya percuma kalau kita belajar bluffing sampai dengan lulus, ya pada satu saat pasti kita akan kena batunya lah karena kita nggak punya fondasi yang kuat. Itu dari critical thinking. Lalu kemudian berbicara ya, retorika, kemudian public speaking itu bagus sekali dimanapun kita nanti bekerja. Yang namanya kemudian personal communications itu sangat diperlukan. Dan yang ketiga writing. Nah ini yang biasanya mahasiswa hukum kurang. Jago berbicara, jago berdebat, tapi ketika disuruh menulis, biasanya nggak semua bisa. Padahal kita tahu penulisan tugas akhir itu skill menulis, writing skill. Nah, sebagian dari misalnya karir saya itu ditunjang juga dari dunia tulis menulis. Nah, jadi misal nih, teman-teman mengharapkan untuk memperoleh beasiswa, untuk lanjut ke S2 atau saya lanjut ke S3. Itu semua pasti didasari dari skill writing dan ketika interview dari personal communication dan bagaimana cara menjawab itu dengan jelas dan mudah dipahami. Nah itu sedikit tipsnya lah, nanti kalau panjang bisa dibikin satu workshop sendiri. Berarti itu juga adalah skill dasar yang harus dipunyain sama skill dasar. Skill dasar ya, terutama apalagi orang fakultas hukum ya, alumni-alumni nanti muda ataupun yang masih fresh graduate, itu kan banyak kesempatan ikut lomba yang benar-benar bisa mengasah skill. Ini mungkin sudah disampaikan berulang kali dan saya juga menekankan bahwa lulus dari fakultas hukum itu tidak sekedar dari ijazah dan IPK yang tertera di dalam dokumen. Pada saat melamar kerja atau meniti karir, biasa dilihat kamu pengalaman organisasinya waktu mahasiswa apa, kamu punya prestasi apa selain prestasi akademik, apakah ikut lomba debat konstitusi, lomba hukum, apakah moot court, apakah kemudian karya tulis ilmiah. Yang saya berapa kali diminta menjadi jurinya, orang-orang yang memperoleh prestasi seperti itu punya kelebihan pada saat nanti dia lulus dari fakultas hukum. Nah itu. Nah, itu juga jadi menarik Bang Faiz karena gimana? Kita sebagai mahasiswa itu kan kredit pelajarannya banyak. Iya. Terus tugas-tugasnya padat. Ya. Sedangkan ketika kita mau ikut lomba moot court misalnya atau lomba debat dan sebagainya, banyak sekali hal yang harus disiapkan, Bang. Ya. Terus orang tuh jadi aduh, aku nggak ada waktu buat hal itu. Aduh, aku capek sekali. Itu gimana Bang untuk mahasiswa-mahasiswa yang masih terlena dengan belajar di kampus aja tapi belum ada mengasah skill? Itu benar sekali yang disampaikan bahwa nggak semuanya kemudian mampu membagi waktu. Jadi kuncinya adalah di time management, manajemen waktu kita. Saya dulu bisa dikatakan organisasinya jalan, lalu kemudian ya akademik nggak jelek-jelek amat, juga tidak excellent, tapi berada di tengah lah, masih di atas 3. Nah bagaimana bagi waktunya? Sekarang teman-teman evaluasi deh, hari ini dan juga 1 minggu terakhir, itu lebih banyak ngapain? Apakah lebih banyak nonton TV? Apakah lebih banyak ya hangout aja sama teman? Atau lebih banyak
nonton YouTube yang berkonten seperti sekarang ini, ya. Atau misalnya membaca buku atau coba-coba menulis artikel opini ataupun menuangkan gagasan di blog-blog sendiri. Nah, ini kan artinya ada pemanfaatan waktu yang berbeda. Kita sama-sama punya 24 jam. Ada yang tidurnya 8 jam, ada yang mungkin tidurnya 10 jam, ada yang kurang. Lalu waktu bermainnya kapan? Jadi kalau saya akan sisakan waktu untuk, tentu kita perlu rileks, ya. Mahasiswa nggak bisa terus-menerus belajar kecuali mungkin menjelang ujian kali ya. Itu sistem SKS juga dulu-dulu ada. Nah, tapi pemanfaatan waktu luang itu yang kita harus pilah dan pilih, ya. Jadi nggak bisa terus-menerus. Jadi saya misalnya berorganisasi itu saya jadikan juga sebagai satu media untuk misalnya melepas penat dari kuliah. Kan ada penyaluran yang baik. Saya dulu ketua basket juga di universitas tingkat pusat. Jadi hobi saya itu tersalurkan sekaligus waktu luangnya saya gunakan yang bermanfaat. Nah, jadi dan jangan dikira teman-teman berolahraga itu kemudian nggak ada hubungannya sama akademik. Yang saya dapatkan adalah saya punya stamina ketika harus bekerja sampai larut malam karena memang olahraganya rutin. Wah. Tapi kalau misalnya kita nggak punya stamina, ketemu dalam satu waktu, kita harus rapat sampai malam, itu biasanya dia akan ya sudah letih duluan lah dibanding sama yang lain bagi yang sudah terbiasa gitu. Wah, kalau dengar dari cerita Bang Faiz tadi, olahraga lancar jalan, organisasi, prestasi semuanya ada. Itu nggak bisa bohong kalau selain time management ada stress management yang baik juga, Bang. Ya ada. Nah, itu stress management kan biasanya kita punya hobi. Iya. Teman-teman juga bisa salurkan hobi. Banyak yang bilang bahwa harus ada keseimbangan antara otak kiri dan otak kanan. Nah, kan ada sisi akademik, tapi ada juga sisi art, music, or sport. Ambil salah satu kalau memang suka itu. Atau hobi lain membaca buku. Atau yang banyak lah mungkin traveling lah. Ya kalau nggak bisa traveling benar-benar fisik, biasanya travelingnya di sosmed tuh. Tapi batasi waktu. Saya pilih sosmed misalnya. Saya punya YouTube. Saya subscribe YouTube, tapi adalah YouTube yang buat saya itu bermanfaat untuk pengembangan kapasitas diri. Jadi bukan setelah ini selesai, lalu senang sesaat tapi nggak bisa membawa. Karena saya ada satu prinsip yang diajarkan salah satu ya guru besar atau profesor mentor saya, Prof. Jim Lee ya, ketua MK pertama, itu yang mengatakan kalau hari ini kamu tidak lebih baik dari kemarin, kamu berarti orang yang merugi katanya. Itu disampaikan ke saya. Artinya apa? Saya hari ini harus menghasilkan sesuatu yang produktif. Saya hari ini harus menjadi lebih baik dari kemarin. Kalau saya sama saja atau bahkan lebih atau kurang dari kemarin, berarti saya tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Nah, jadi kalau teman-teman hari ini, oke, saya sekarang posisi seperti saat ini misalnya. Berarti besok harus ada yang bisa digali dan ditambah. Harus minimal apa? Pemahaman, pengetahuan, pertemanan, network, dan segala macam itu bisa. Jadi tumbuh. Misalnya besok satu teman misalnya, besoknya lagi tambah satu teman, itu kan sesuatu yang progresif. Tapi kalau kita sama, maka ya justru orang lain yang kemudian akan mendapat kesempatan lebih luas dibanding kita gitu. Oke, dari Ayu mungkin mau ditanya. Mana Ayu? Ada lagi nih Kak. Biasanya kalau mahasiswa fakultas hukum ini Bang, kita lihat mereka tuh ada yang masih kebingungan. Awal sebagai mahasiswa baru tuh apakah harus sudah jadi early specializer atau late specializer Bang? Jadi kita belajar dulu secara general baru kemudian menjurus, atau sebaiknya dari awal udah menjurus saja dulu belajar hukum itu? Kayaknya ini juga mengalami perkembangan ya. Untuk kurikulum di fakultas pun itu banyak yang dulu general, lalu kemudian sekarang ada yang mulai menspesialisasi. Begitu juga di misalnya di jenjang SMA lah, yang satu jenjang di bawahnya. Itu sekarang langsung dari kelas 1 SMA spesialisasi. IPS atau IPA atau apa gitu. Dulu enggak, baru kelas 2, kelas 3. Nah, di kampus juga seperti itu. Kalau menurut saya ini dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Kalau belum punya ya misalnya keinginan atau minat yang spesifik, ya maka jangan dipaksa dulu. Karena kita harus tahu mana nih yang cocok buat kita. Nah, untuk tahu cocok seperti itu kan kita harus tahu prospek kedepannya nih seperti apa. Misal saya mau ahli dalam hukum pidana. Kita tahu nggak pidana tuh teorinya apa, lalu praktik atau ruang lingkup pekerjaannya nanti apa.
Atau saya tertarik hukum internasional. Kira-kira apa peluang kedepannya kalau saya memahami hukum internasional? Nah, itu gimana cara ya? Tadi sudah banyak begitu informasi tersebar di sosial media ataupun di YouTube, kan bisa dilihat. Satu hari saja kita melihat itu, setidaknya kita langsung punya mindset, oh ke depan kalau saya menjadi ahli hukum tata negara atau saya ingin berkarir di perusahaan, ingin menjadi corporate lawyer, berarti saya harus belajar hukum apa. Nah, dari situ kelihatan. Jadi tentu kita harus ikuti kurikulum yang disediakan oleh kampus. Ya, kalau kampus menyediakan general, ya kita ambil general yang mengarah kepada yang kita minati. Kalau langsung spesifik, ya kita harus bisa meresearch, early research lah. Nah, jadi sebenarnya tergantung kepada pribadi masing-masing. Bahkan ada yang diskusi sama saya nih, anak SMA, karena lihat bukan konten lah ya, posting. Saya belum jadi konten kreator. Dia dari SMA karena datang ke MK kunjungan, itu kelas 2 SMA, dia bilang saya mau masuk fakultas hukum dan saya mau mempelajari hukum tata negara. Kenapa? Karena mungkin mendengar dari presentasi diskusi. Kalau dia sudah bisa seperti itu, go ahead. Dan beberapa tahun kemudian benar-benar DM Instagram saya mengatakan, Bang, alhamdulillah saya sudah diterima di Fakultas Hukum Unpad. Itu setelah 2 tahun tidak ada komunikasi. Nah, jadi akhirnya apa? Dia bisa menggeluti itu. Tapi bagi teman-teman yang kemudian, oh berarti saya udah kalah start nih. Enggak. Jangan dinilai dari startnya. Tapi yang harus diukur adalah di ujungnya kita akan sampai di titik mana. Teman-teman bisa mengejar ya dengan cara kemudian manfaatkan waktu sedemikian rupa. Kalau kita sama-sama tidur 8 jam, sama-sama makan nasi, yang membedakan apa? Kualitas kita memanfaatkan waktu. Aha, gitu. Berarti balik lagi ya Bang ya. Tips yang dari tadi kita tangkap dari Abang itu bagaimana cara kita memilah juga konsumsi kita setiap harinya, habits kita itu juga perlu diperhatikan. Nah, mungkin terakhir nih Bang, harapan Abang sebagai orang yang udah terjun langsung dan menjadi salah satu pakar di hukum, apa harapan Abang untuk mahasiswa Fakultas Hukum yang saat ini sedang menempuh studinya? Mungkin harapan saya untuk teman-teman semua ya, itu pelajarilah yang namanya teori-teori yang memang dipelajari di kampus, karena kan nanti itu akan bertemu dengan realita empiris di lapangan. Nah, selama masa di kampus, nanti di tahap-tahap tahun terakhir cobalah cari kesempatan, misalnya apakah itu internship ya atau magang, lalu ikuti program-program yang memang cukup kompetitif ya, Merdeka Belajar Merdeka, kemudian research, dan ikut ya pengalaman dari senior-senior yang mungkin punya peluang, supaya kita tahu betul sebenarnya setelah lulus itu dunianya seperti apa sih, sehingga tidak ketemu istilahnya culture shock, bahwa yang selama ini kita santai ya kuliah lalu ke kafe makan siang sama-sama teman-teman, itu jangan dipikir teman-teman yang lain itu sama seperti kita. Jangan-jangan dia di rumah itu sudah mulai berpikir, saya ini harus ambil kursus apa, saya ini harus apa, dan lain sebagainya. Nah, jadi santai boleh, tapi jangan terlena, karena memang ini dunianya mahasiswa. Saya pernah jadi mahasiswa, paham betul. Makanya saya dulu, tapi saya mungkin agak berbeda. Ketika banyak berorganisasi, justru nilai akademik saya naik, bukan justru turun. Nah, saya nggak tahu kenapa, mungkin ada beban yang harus saya tanggung, bahwa saya harus memberikan yang terbaik. Tapi kalau saya kemudian tidak ikut berorganisasi, tidak punya tanggung jawab, mungkin saya akan, ya sudah, santai-santai aja. Nah, saya jadi senang sama Ayu, sama Tari, sama teman-teman meluangkan waktu dengan membuat hal ini. Bayangkan teman-teman yang lain mungkin sedang melakukan apa, tapi ada satu kreasi yang dilakukan. Dan saya yakin ini akan membawa pengaruh besar buat karir kedepannya buat teman-teman berdua gitu. Oke. Nah, jadi bisa aku tekanin sekali lagi ya Bang ya, kalau teman-teman mahasiswa semuanya boleh santai tapi jangan terlena. Iya, betul. Itu yang aku ingat banget. Dan juga kita setiap hari harus bisa membuat diri kita, kapasitas diri kita progresif setiap harinya. Jadi ada hal yang ditambah dan diisi ke diri kita sendiri ya Bang Faiz ya. Betul sekali. Jadi teman-teman, Bang Faiz terima kasih sekali atas sama-sama, waktunya ya, karena udah mau berbagi terus, sama kita semua. Teman-teman mahasiswa semua juga sukses pasti semua. Banyak sekali yang bisa dipetik dari Mas Faiz ini. Sangat luar biasa Mas Faiz. Terima kasih banyak Bang. Terima kasih sama-sama. Oke, teman-teman. Sukses semua ya. Oke, itu dia tadi interview kita bersama Mas Faiz. Terima kasih.